Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah berhadir di session kali ini. Alhamdulillah kita mulai lagi kajian bersama. Mudah-mudahan kawan-kawan lain yang masih bergabung. Jadi kelas ini recurring ya, sama saya setting 2 hari berturut-turut. Jadi kalau buat kawan-kawan yang masih terdaftar kemarin bisa langsung mengikuti, tergantung pada saat kawan-kawan mendaftar, apakah mendaftar pada 2 kali kelas atau 1 kali saja. Hari ini kita melanjutkan kajian yang sudah kita lakukan kemarin. Alhamdulillah kawan-kawan banyak yang berdiskusi juga sehingga waktunya yang kita setting dari 1 jam berjalan hampir 90 menit lebih. Mudah-mudahan hari ini juga bisa interaktif kita. Kembali kita membuka kajian buat kawan-kawan yang ingin mengakses file-file yang saya sajikan bisa diakses di bit.ly ini. Kajian PBC SL. Nanti saya kopikan di ini ya. Saya kopikan di kajian. Saya bisa nanti dipelajari bersama-sama. Silahkan dilihat di menu chat. Tinggal di download saja, saya berikan di drive-nya. Ya, kita mulai dari kemarin kita sudah membahas tentang struktur dokumen, standar dokumen dari standar dokumen pengadaan barang. Beberapa hal sudah kita bahas bersama, termasuk tentang urutan dan turunannya. Nah, saya juga mungkin perlu mengungkapkan atau mengurai perbandingan antara standar dokumen pemilihan pada era Perpres 16 tahun 2018, Perpres 54 tahun 2010 dibandingkan dengan standar dokumen yang ada pada era Kepres 80. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita melihat apakah perubahan-perubahan yang dilakukan pada saat ini itu memperbaiki proses atau bisa jadi nanti juga berubah atau malah mendegradasi apa yang sudah baik pada era yang lalu. Jadi kita mencoba pelajari. Nah, kemarin hari ini saya akan coba buka salah satu dokumen yang kita kenal dengan model dokumen pengadaan. Ini saya sudah ada download. Jadi di era Kepres 80 sebenarnya kita sudah punya namanya model dokumen pengadaan. Model dokumen pengadaan ini disingkat dengan MDPN. Nah, ini MDPN. Jadi kalau kita lihat keruntutannya, kemarin kita membahas tentang struktur. Ada 2 struktur. Kalau kita lihat di struktur yang pertama adalah struktur syarat pemilihan, struktur yang kedua adalah syarat berkontrak. Nah, apakah yang kita uraikan, yang saya uraikan pada edisi-edisi yang lalu, misalkan di edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat kemarin, kemudian hari ini edisi yang kelima, ini sudah kita kenal sejak dulu atau baru saja? Nah, kalau kita lihat dari model dokumen pengadaan nasional yang di-create oleh Bappenas, ini sebelum ada LKPP, ini kita lihat strukturnya seperti ini. Ini susunan dokumen pemilihan barang jasa pemborongan jasa barang atau jasa lainnya dengan pasca kualifikasi. Jadi dulu dikenalnya namanya pengadaan barang, pengadaan jasa pemborongan atau jasa lainnya. Jasa pemborongan ini adalah jasa konstruksi yang sekarang. Kemudian jasa lainnya pengadaan barang dengan pasca kualifikasi.
Dilihat dari struktur MDPN, model dokumen pengadaan nasional dulu, ini ternyata setelah saya pelajari hampir mirip dengan apa yang kita kupas kemarin. Jadi di MDPN ini strukturnya sangat disiplin sekali, membedakan antara wilayahnya syarat pemilihan dengan wilayah syarat berkontrak. Kita bisa lihat di sini, misalkan di bawah dokumen pemilihan ada pemberitahuan kepada penyedia barang jasa. Pemberitahuan ini berupa pengumuman, ada di bab 1. Kemudian di dalam dokumen ada IKP. Nah, kemarin kita sudah bahas juga IKP. Kemudian setelah IKP, di IKP itu bagian dari IKP tidak terpisahkan dari IKP adalah LDP atau lembar data pengadaan. Kita ini strukturnya seperti ini. Kemudian muncul kemudian bentuk dokumen penawaran, syarat-syarat. Nah, ini kemudian kita lihat nih, strukturnya sederhana sekali. Dokumen pemilihan atau syarat pemilihan ini hanya ada sampai di sini, bentuk dokumen penawaran. Jadi bentuk dokumen penawaran itu sampai bab 5 ini, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 4 ini semua adalah syarat pemilihan. Nah, sehingga buat syarat-syarat tendernya dimasukin di sini. Nah, selanjutnya di bagian kedua, syarat berkontrak, mulai dari syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak, spek teknis gambar. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Jadi, kalau ada proses evaluasi yang menggugurkan karena tidak sesuai dengan spek teknis dan gambar, ini menurut saya tidak disiplin dengan struktur dokumen. Spek teknis dan gambar atau bagian-bagian dari spesifikasi teknis dan gambar yang menggugurkan pada proses tender, ini harus dimasukkan dulu di dalam LDP. Jadi yang boleh menggugurkan pada saat tender adalah spek teknis yang ada di dalam LDP. Nah, kita prakteknya ternyata dulu sering sekali menggugurkan penyedia misalkan karena antara daftar kuantitas harga urutannya tidak sama dengan metodologi pelaksanaan. Nah, ini berarti mengevaluasi berdasarkan syarat berkontrak, padahal kita prosesnya masih pada wilayah tender. Kalau mau juga menggugurkan, maka di dalam dokumen tender di LDP harus dijelaskan bahwa spek teknis metodologi pelaksanaan itu adalah urutan-urutannya ini, kemudian apabila tidak sesuai dengan urutan ini, misalkan tata caranya adalah ini dan ini yang harus dilakukan. Tapi sejak dulu itu tidak dilakukan dan tidak ada. Nah, saya nggak tahu kemudian kenapa di lapangan berkembang tata cara yang merupakan hasil kreasi, hasil tafsiran, hasil pemahaman yang tidak tertuang dalam dokumen pemilihan, syarat-syarat pemilihan, tapi juga ikut-ikut menggugurkan. Nah, ini juga harus maka dari itu kemudian terjadilah bias pelimpahan penugasan. Mana yang jadi tugas panitia dulu, mana yang jadi tugas PPK, ini tidak jelas. Sehingga seluruh proses pemilihan seolah-olah itu adalah kewenangan panitia, padahal ada wilayah-wilayah sudah dibagi di dalam dokumen pemilihan atau dokumen pengadaan. Nah, ini bagian-bagian. Nah, ini kita lihat nih, saya sangat apresiatif sekali ya dengan MDPN ini, ternyata bentuk dokumen penawaran khususnya ini adanya di bab 4 sebelum syarat-syarat umum kontrak. Ini menjadi penanda tegas bahwa bentuk dokumen penawaran itu memang syarat pemilihan. Nah, berbeda dengan, mohon maaf, ini sekali lagi kita bukan untuk menyalahkan atau ini ya, tapi karena ini kita bersifat kajian, jadi kita hanya mengkaji. Bisa saja apa yang kita kaji ini ada kekeliruan, tapi paling tidak ini bahan pembelajaran untuk mempelajari benarnya struktur dokumen pemilihan yang kita harapkan bisa menjadi petunjuk bagi semua yang terlibat di dalam proses tender, tidak hanya peserta, tapi juga Pokja, PPK, PAKPA, auditor, masyarakat, bahkan aparat hukum. Sehingga dokumen pemilihan ini betul-betul bisa menjadikan acuan atau bisa menjadi petunjuk agar kita mengetahui batas-batas kewenangan kita masing-masing. Nah, seperti yang kita ketahui, batas kewenangan dari Pokja adalah syarat pemilihan, batas kewenangan dari PPK adalah syarat berkontrak.
syarat pemilihan dimulai dari tata cara proses pengumuman sampai dengan proses penetapan pemenang, tapi syarat berkontrak mulai masuk pada saat cara-cara atau tata cara penerbitan SPPDJ. Ini wilayah yang harus kita acu dan kita disiplin, kita ikutin. Nah, kemudian kalau pada dokumen ini saya dulu pada dokumen standar dokumen pemilihan yang ada sekarang, ini standar dokumen pemilihan yang ada sekarang kita bisa lihat ya ini seperti apa. Nah, ini pada dokumen kita sekarang atau saya perlihatkan ini saja. Saya sudah bikin mind map, sedikit mind map sederhana. Oh, ini mind map sederhana. Nah, ini kalau kita lihat dari mind map ini, maka kita bisa lihat nih strukturnya. Syarat pemilihan, kalau ini berdasarkan standar dokumen pemilihan pengadaan barang yang ada di menurut Perka LKPP atau Peraturan Lembaga LKPP. Jadi berdasarkan Perpres 16. Ini ada kemarin sudah kita bahas umum, pengumuman, IKP, DPL, DKL, KF, dan seterusnya. Kemudian di syarat berkontrak, nah di sini muncul bentuk dokumen penawaran. Padahal bentuk dokumen penawaran ini adalah tata cara untuk memilih penyedia yang berada di wilayahnya Pokja. Ini justru munculnya setelah SSUK, SSKK, rancangan kontrak spek teknis. Baru muncul bentuk dokumen penawaran. Sedangkan bentuk dokumen lain-lain, saya sepakat saja karena bentuk dokumen lain-lain ini, kalau saya menyebutnya sebenarnya bentuk dokumen kontrak lain-lain gitu ya. Ini paling tepatnya seperti itu. Jadi mestinya bentuk dokumen penawaran ini apabila kita mau disiplin terkait pembagian antara syarat pemilihan dengan syarat berkontrak di dalam dokumen pemilihan sehingga menjadi clear wilayah para pihaknya, wilayah PPK mana, wilayah Pokja mana, penyedia juga bisa paham, oh dia sudah lulus di wilayahnya Pokja, tapi ingat di wilayah PPK masih ada tata cara tahapan-tahapan seperti yang kita urai pada bagian 1 dan bagian 2. Nah, ini salah satu. Terus kemudian juga masih ada pertanyaan dari kawan-kawan terkait dengan KHK dan spek teknis. Ini di Perpres 16 sangat tegas sekali disebutkan bahwa KHK itu hanya untuk konsultasi saja di wilayah proses pemilihannya. Tolong bedakan antara KAK perencanaan pada saat kita akan menginput, pada saat kita menyusun RUP, menyusun RKA, kemudian menyusun DPA, setelah DPA ditetapkan, kemudian susunan dari RUP itu mau diumumkan. Ini beda dengan KAK yang ada di wilayah pemilihan. Wilayah pemilihan, konsultan itu hanya punya KAK karena bertujuan untuk mencari spesifikasinya. Sedangkan ketika sudah ada spesifikasi teknis untuk non-konsultan, maka yang dipakai untuk tender itu adalah spesifikasi teknis saja. Nah, ternyata hal ini sudah disiplin sejak MDPN. Ini berarti apa? Berarti sejak kita Kepres 80 sudah lama disebutkan dengan tegas bahwa spesifikasi teknis itu untuk non-konstruksi, non-konsultan, saya KAK itu untuk konsultan. Mari kita lihat nih apa benar apa yang saya sampaikan. Ya, contoh kita sharing MDPN lagi. Ini di MDPN. Ini bisa kita lihat nih di dokumen pemilihan. Kita lihat di bagian syarat berkontrak. Coba lihat di sini. Spesifikasi teknis dan gambar. Ya, ini di sini.
spesifikasi teknis dan gambar. Nah, ini untuk eh, ini untuk non konsultansi. Nah, bagaimana kalau dengan hapus dulu ini? Bagaimana dengan yang konsultan? Kita lihat konsultan. Ini agak enak ya di MDPN ini memang ada flowchart-nya. Jadi di dalam standar dokumen ada flowchart-nya, kita jadi lebih enak memahaminya. Nanti mungkin bisa juga dibuat flowchart-nya. Nah, susunan dokumen prakualitas jasa konsultansi. Nah, kita lihat di jasa konsultansi ini. Nah, ini prakualifikasinya. Kemudian di sini dokumen seleksinya. Nah, kita lihat dokumen kayak seleksinya. Disebutkan di sini dokumen seleksi, undangan, rencana kerja, syarat, RKS yang disebut RKS ya. Jadi RKS muncul pada saat konsultan nih. Rencana kerja dan syarat bab 2 ini di Kepres 80. Jadi sekarang juga masih banyak yang menyebutkan Pak RKS. Ini juga sering ini kan. Ini kemudian kita lihat nih di bab 4 KAK. Kita lihat di dalam syarat-syarat kontraknya ada nggak? Tidak ada spesifikasi teknis. Karena yang dimaukan di sini KAK. Jadi KAK itu sendiri itu sudah menjadi syarat pemilihan. Kalau kita lihat di sini, ini syarat pemilihan di sini syarat seleksi ya, bukan syarat pemilihan terkait seleksi. Ini bentuknya bentuk dokumen KAK ini masuk di dalam syarat pemilihan sehingga KAK bisa menggugurkan jika setelah dinilai penawaran penyedia misalkan karena ini sistem nilai maka yang tidak responsif terhadap KAK dulu itu dinilainya 0. Nah, ini mudah-mudahan bisa memperkuat ya argumen bahwa banyak sekali PPK yang ragu-ragu, apa kalau nggak diupload KAK-nya nanti kami akan ini. Justru dengan mengupload KAK pada pemaketan pekerjaan untuk non-konsultansi, itu membuat kebingungan. Karena apa? Di LDP sudah ada syarat tender, tapi kemudian di KAK juga ada syarat tender. Sehingga saya sering kali mendapat pertanyaan, Pak Samsul misalkan, bagaimana kalau misalkan penawarannya tidak sesuai dengan KAK? Di LDP sesuai, tapi dengan KAK tidak sesuai. Saya bilang ini tender atau seleksi? Tender, Pak. Yang kalau tender yang dipakai adalah LDP. KAK itu bukan syarat. Ini yang harus diperhatikan. Jadi supaya nanti Pokja nggak pusing, gitu. Penyedia pun berpemahaman akhirnya keliru juga. Dia menawar nanti berdasarkan KAK, tidak berdasarkan LDP. Karena di KAK ini kan baru kerangka acuan kerja saja. Sementara LDP untuk yang non konsultan itu sudah merupakan hal yang harus dieksekusi berupa spesifikasi teknis. Sehingga ada unsur-unsur yang tidak termaktub dalam spek, tapi ada termaktub di dalam KAK. Kenapa ada termaktub dalam KAK? Karena KAK ini masih bersifat generalis, bersifat kerangka. Nah, ini juga harus kita disiplinkan. Jadi mohon sekali lagi terkait dengan kajian kita hari ini khususnya tentang standar dokumen pemilihan, kerangka acuan kerja hanya untuk konsultansi yang bersifat seleksi, gitu ya. Tapi kalau untuk yang bersifat tender tidak diperlukan KAK, KAK disimpan saja oleh PPK sebagai referensi perencanaan umum, tapi yang diupload di dalam pemaketan itu spesifikasi. Kalau ada hal-hal yang ada dalam KAK yang menurut PPK penting, maka inputlah di dalam spesifikasi. Karena spesifikasi itu mencakup spesifikasi kualitas, spesifikasi kuantitas, spesifikasi waktu, spesifikasi lokasi. Spesifikasi kualitas misalkan banyak sekali, ada kualitas teknis, ada kualitas terkait dengan tampilan, ada kualitas terkait dengan dimensi, ada kualitas terkait gambar, dan seterusnya. Nah, ini yang harus diinput di dalam spesifikasi teknis. Kemudian spesifikasi teknis yang tadi, kemudian bagian-bagian utama dari spesifikasi teknis silahkan titipkan di LDP sebagai syarat untuk memilih
penyedia. Dan itu pun dibatasi pada syarat-syarat yang tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat atau melanggar kebijakan tentang pembinaan usaha. Misalkan untuk paket kecil, janganlah mempersyaratkan seluruh personil itu personil sampai personil tenaga ahli misalkan. Cukup personilnya personil teknis saja agar perusahaan-perusahaan kecil ini mampu memenuhi persyaratan awal untuk menang tender dulu. Nanti setelah menang tender, baru persyaratan-persyaratan spesifikasi teknis itu dipenuhi oleh mereka setelah menang tender. Karena ada tahapan-tahapan. Ketika mereka menang tender, mereka pegang surat penetapan pemenang, pada saat itulah mereka sudah bisa meng-hire personil-personil lain yang dibutuhkan pada pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini yang harus kita gali bersama. Oke, kemudian selanjutnya mudah-mudahan ini bisa kita melangkah ke ini kita kembali ke nilai ini. Saya mau ngecek juga di sedikit ya, mohon maaf, saya cek juga di tampilan. Mudah-mudahan oke. Lancar. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, kita masuk tadi untuk bagian-bagian ini sudah kita bahas bersama. Mari kita masuk ke sekali lagi kepada kawan-kawan yang ingin bertanya secara langsung nanti 30 menit kedua atau paling sedikit 15 menit terakhir nanti kita sediakan waktu untuk diskusi Q&A atau nanti raise hand buat kawan-kawan yang ingin bertanya secara langsung melalui voice atau video. Nah, voice ya, not voice. Nanti raise hand saja. Nanti saya allow, kemudian unmute speaker atau mikrofonnya. Baik. Kita masuk kepada bab bagian umum. Nah, ini di bab 1 bagian umum. Apa yang tertuang di dalam bagian umum ini? Tertuang dalam bagian umum ini yang paling penting menurut saya adalah dasar dari penyusunan dokumen pemilihan. Nah, ini salah satu yang saya tekankan sekali dalam standar dokumen pemilihan, karena ternyata di beberapa kejadian, di beberapa peristiwa hukum, baik itu hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana khusus, dasar hukum yang ada di dalam dokumen pemilihan ini ternyata sangat membantu sekali buat kawan-kawan. Jadi kalau misalkan di dalam standar dokumen pemilihan itu tidak ada dasar hukumnya, saya sangat menyarankan sekali buat kawan-kawan mencantumkan dasar hukumnya supaya dokumen pemilihan yang dilakukan nanti ada kekuatan dasar hukumnya. Kemudian ditanyakan boleh nggak menambah-nambah seperti itu. Standar dokumen pemilihan tidak dilarang untuk ditambah atau dikurangi selama penambahan pengurangannya tidak melanggar hal yang dilarang. Misalnya nanti ada misalnya di Permen 27 tahun 2019 itu disebutkan menambah LDP syarat lain-lain itu tidak bisa secara bebas dilakukan karena apa? Harus meminta izin dari pejabat tinggi media. Itu di Permen PU. Nanti kita bahas Permen PU karena kita sedang membahas standar dokumen pengadaan barang, maka kita bahas standar dokumen pengadaan barang. Hal yang paling utama dimasukkan, nah ini saya sangat senang sekali, saya sangat setuju sekali untuk standar dokumen pemilihan yang berdasarkan LKPP ini adalah disebutkan dengan tegas di bagian A, dokumen pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan aturan turunannya. Nah, ini kemudian menjadi backup buat semua pihak, tidak hanya Pokja, penyedia, PPK, PA, semua yang terlibat dalam proses ini pada akhirnya tidak lagi menggunakan acuan lain dalam memahami dokumen pemilihan ini, termasuk acuan lain dalam memahami tata cara dan proses yang kita lakukan selama proses tender. Ini dasar ini penting. Dokumen pemilihan disusun berdasarkan Perpres 16 ini sudah cukup ya, sudah cukup kuat untuk kita merasa aman dalam proses tender. Jadi kita menegaskan bahwa acuannya adalah Perpres 16. Khususnya
untuk pengadaan non konstruksi karena di Perlem 9 sudah jelas untuk konstruksi diatur secara berbeda di bagian-bagian tertentu, syarat teknis. Kemudian B, dalam dokumen dikurangkan pengertian. Nah, ini pengertian ini juga menurut saya bagian yang penting, tapi karena ini memang tidak perlu ditambahin, dikurangi lagi karena menurut saya ini sudah cukup ya, sudah cukup. Misalkan apa yang dimaksud dengan definisi barang, setiap benda baik berwujud tidak berwujud. Nah, ini bagian dari pelajaran atau bahan materi kompetensi tingkat dasar. Jadi buat orang-orang yang ingin belajar atau ikut ujian tingkat dasar sebenarnya bisa belajar langsung dari dokumen pemilihan juga enak nih. Jadi bisa aplikatif, implementatif ya. Jadi di sini dijelaskan baik berwujud maupun tidak berwujud, benda yang berwujud itu apa, tangible, ada juga benda yang tidak berwujud. Jadi ini dalam konsepsi pengadaan barang itu adalah benda tidak berwujud itu ada. Tapi dalam konsepsi nyatanya benda itu memang harus tangible. Jadi benda berwujud ya, gas itu berwujud, wujudnya gas. Air itu berwujud juga. Yang dimaksud dengan barang tidak berwujud atau benda tidak berwujud itu adalah semacam pembelian lisensi aplikasi software yang tinggal beli. Misalkan kita beli aplikasi Microsoft Word, misalkan, kemudian nanti kita beli aplikasi Zoom. Ini termasuk juga kalau beli aplikasinya, gitu ya. Tapi kalau hostingnya sewa, gitu ya. Jadi kalau beli aplikasi bergerak atau tidak bergerak dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan oleh pengguna barang. Nah, kemudian HPS, harga perkiraan sendiri, sudah dinikan, kemudian ada HEA, masih ada nomenklatur HEA, harga evaluasi akhir, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan evaluasi terkait TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Ini juga mulai jarang dibicarakan di kelas-kelas, tapi menurut saya ini bagian penting dari kebijakan. Nah, kita sekarang berasa sekali di saat kita keadaan bencana seperti ini, pandemi internasional, pandemi dunia, kita kemudian dihadapkan pada pilihan tentang TKDN ini, itu antara APD TKDN dan APD yang impor, di bagian dulu. Kemudian kemitraan, ini definisi kemitraan, kerjasama antar penyedia baik konsorsium, KSO atau kerjasama lain. Ini kemitraan. Ini bisa berbentuk KSO, bisa berbentuk subkon, bisa berbentuk joint venture dan seterusnya. Yang penting ada perjanjian tulisnya. Perusahaan utama, ini badan usaha yang muncul wakil kemitraan. Ini untuk yang bermitra. Kemudian LDP, lembar data pemilihan. Nah, ini sudah tegas di sini bahwa LDP itu adalah lembar data pemilihan. Nanti bisa kita lihat ya perbedaannya. Apakah dengan misalkan ini kita lihat ya, kita di MDPN. Saya belum sampai tapi kepikiran saja nih, kita lihat dulu. Ada nggak perbedaan antara LDP? Nah, jadi kalau di MDPN judulnya adalah lembar data pengadaan. Tapi kalau di Perpres 16 ini judulnya adalah lembar data pemilihan. Saya cenderung lebih setuju dengan yang disebut dengan lembar data pemilihan. Karena kalau lembar data pengadaan itu kembali ke konsepsi pasal 1 angka 1 bahwa pengadaan barang jasa itu adalah dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Jadi kalau disebut lembar data pengadaan nanti merefernya ke situ, seolah-olah nanti mencakup itu. Tapi kalau lembar data pemilihan kita jadi jelas bahwa lembar data pemilihan ini berkaitan dengan syarat-syarat pemilihan. Nah, ya kan? Jadi di bagian yang terdahulu diperbaiki dengan ini. Tapi ada juga di bagian-bagian yang dulu itu bisa lebih tepat dan lebih disiplin. Jadi kajian ini berupaya, siapa tahu nanti Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua ada yang menjadi bagian dari tim penyusun standar dokumen nasional misalkan. Ini diskusi ini bisa menjadi bahan ya, mudah-mudahan diterima. Jadi bisa kita perbaiki standar dokumen kita, karena semakin kecil perbedaan tafsir, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, pemahaman itu semakin bagus. Perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat ini juga semakin kecil karena apa? Karena kita disiplin dan taat dengan nomenklatur, definisi dan penggunaan klausula.
Karena sekali lagi juga dokumen pemilihan ini adalah bagian awal dari perikatan. Sehingga kalau ada orang yang bilang dokumen pemilihan itu dokumen perdata nggak? Iya, dokumen perdata. Nah, asas melebur ya, karena dokumen pemilihan ini bagian awal dari kesepakatan yang nanti diikat di dalam kontrak perdatanya. Ini juga maka mengikat kedisiplinan hukum dan nomenklatur ini. Ini lembar data kualifikasi masih sama, kelompok kerja, sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Provinsi untuk mengelola pemilihan penyedia. Ini yang disebut dengan Pokja. Berbeda dulu disebutnya panitia, sekarang Pokja. Apa perbedaan antara panitia dan Pokja kemarin sudah saya bahas. Bahwa kalau dulu kenapa disebut panitia? Karena kepanitiaan inilah yang lebih besar perannya, sehingga bahkan mewakili PPK dalam menyusun spek, menyusun HPS, menyusun rancangan kontrak, PPK tinggal tetapkan saja. Tapi ketika berbentuk kelompok, maka ini berbeda kewenangannya. Ya, semakin kecil karena sebutannya hanya kelompok saja, kelompok kerja saja. Jadi sini cuma ada gugus tugas saja, gugus tugas pemilihan, tugas-tugas saja yang ada di situ. Jadi kewenangan itu kan ada dua, ada tugas dan tanggung jawab. Ketika disebut dengan gugus tugas atau pokja kelompok kerja, maka dia hanya melaksanakan tugas saja. Nah, kemarin ada di diskusi oleh saya lupa ya Pak Anindita atau apa siapa kemarin itu yang bertanya tentang Pak Samsul gimana kalau misalkan kita negosiasi penyediaannya nggak mau turun apa kita batal apa atau kita terus. Nah, kita kembalikan kepada substansi. Nah, karena kita namanya kelompok kerja, maka mitigasi risiko seperti ini harusnya dideteksi dulu sejak awal pada saat review. Jadi kita tanyakan kepada si pemilik pekerjaan, yaitu PPK, Pak PPK, kalau misalkan kami gagal negosiasi, ini gagal apa? Oke, kalau kita negosiasi, ternyata negosiasi penyediaannya tidak mau turun harga, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita terima atau kita tolak? Ini putusannya bukan di Pokja, putusannya ada di PPK sebagai pemilik pekerjaan wakil dari PA. Maka dari itu ketika kata PPK lanjut saja karena kita tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan tender ulang lagi, gitu kan? Misal dari itu dalam penyusunan jadwal secara idealnya adalah mempertimbangkan seluruh kemungkinan mitigasi risiko. Semakin luas luang waktu, maka PPK memiliki opsi yang sangat banyak untuk memitigasi risiko dan menghindari risiko sekecil-kecilnya dengan cara apa? Tender ulang adalah mitigasi risiko dan solusi dari menghindari PPK dari kesalahan. Itu salah satunya. Nah, ini bagiannya mudah-mudahan Pokjanya paham kedudukannya bahwa kewenangannya hanya pelaksana tugas. Karena pelaksana tugas maka bertanggung jawab hanya kepada pemberi tugas. Siapa pemberi tugas Pokja? Bukan PPK juga, bukan PA juga. Pemberi tugasnya adalah Kepala UKPBJ sebagai penerima kewenangan dari Sekretariat Daerah atau Sekda. Nah, jadi kita lihat runtutannya. Sehingga nanti Pokja laporannya kepada Kepala UKPBJ. Jadi kalau misalkan selesai, Pokja membuat laporan, laporan disampaikan Kepala UKPBJ, Kepala UKPBJ mengkomunikasikan dengan PPK dan PA-KPA. Ini SOP-nya nanti mudah-mudahan bisa disusun di masing-masing UKPBJ. Oke, kita kembali. Pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen ada yang diberi kewenangan PA untuk mengambil keputusan. Ya, ini kan kalimatnya diberikan kewenangan oleh PA-KPA untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan anggaran belanja daerah. Tolong juga di dalam SK surat keputusan penetapan PPK harus ditegaskan apakah PPK ini hanya menjalankan tugas ke-PPK-an saja dari mulai mempersiapkan spesifikasi HPS rancangan kontrak saja atau bertugas tambahan lain menandatangani kontrak atau menjalankan tugas-tugas lain yang dilimpahkan yaitu mengambil keputusan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, anggaran belanja daerah. Nah, ini harus dipertegas juga di dalam surat keputusan penetapan sebagai PPK. Sehingga
nomenklatur yang ada di sini mengikat kepada SK-nya. Makanya kalau kita diskusi tentang runtutan hierarki kontrak itu, SK penetapan PPK juga merupakan bagian dari dokumen-dokumen lain yang tidak terlepas dari kontrak tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita mengacu kepada dokumen Perlem ya, ini pejabat menandatangani kontrak. Ada beda tuh, ada PPK, ada pejabat membuat komitmen, ada pejabat menandatangani kontrak. Pejabat menandatangani kontrak itu siapa? PA, KPA, atau PPK. Ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya PPK-nya hanya diberi kewenangan sebagai ke-PPK-an saja, maka belum tentu dia bertanda tangan kontrak. Tapi kalau dia diberikan kewenangan baik di dalam SK penetapan PPK-nya atau berupa surat tugas atau surat penugasan, maka PPK baru bisa berhak untuk menandatangani kontrak. Karena pejabat penandatangan kontrak harus didefinisikan dulu, harus didefinisikan siapa itu PA, KPA, atau PPK. Karena kalau PPK menjadi pejabat penandatangan kontrak, maka dia sifatnya adalah petugas pelaksana saja, sehingga suatu kewenangannya adalah kewenangan yang dimandatkan atau mandatori. Sehingga kalau mandatori ini BAKPA dapat saja langsung ke BAKPA, ya sudah kalau kamu nggak mau tanda tangan kontrak, saya saja tanda tangan kontrak tanpa dilakukan proses pencabutan SK, pencabutan surat tugas, tidak masalah. BAKPA dapat mengambil tugas tersebut. Tapi harus dipilah lagi mana yang daerah, mana yang APBN. Karena saya sudah bahas ini banyak di channel YouTube saya tentang pelimpahan ini, kewenangan BA, KPA, PPK, dan yang lainnya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang juga berhadir di kelas hari ini, tolong, bukan tolong, nanti kayak maksa, kayak minta banget ini, atau kayak maksa banget. Ya, buat kawan-kawan yang ingin menambah informasi dari pemikiran-pemikiran saya, silahkan subscribe di YouTube saya, channel YouTube saya. Ini juga menjadi bahan penyemangat dan bahan input bagi saya untuk terus bisa hosting channel webinar ini. Walaupun di beberapa dekade terakhir, karena saya sudah hosting untuk 1 bulan ke depan, ini mungkin juga berpengaruh juga kepada rasa nyaman kawan-kawan semua, karena katanya Zoom tidak aman dan seterusnya. Tapi insya Allah karena ini berbayar, tidak berupa gratisan, tingkat keamanannya jauh lebih ini, apalagi sekarang di tampilan yang terbaru ini, enkripsinya sudah mulai diperbaiki oleh aplikator. Saya menemukan ada bagian security keamanan, alhamdulillah kepakai juga sedikit pengetahuan, punya sertifikat Cisco dan segala macam. Jadi saya bisa lihat end-to-end security-nya sudah mulai diperbaiki. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus saya lewati ketika ini melihat enkripsinya. Mudah-mudahan ini juga bisa, karena memang ini juga bagian dari perang dagang. Ya, memang Zoom yang paling enak digunakan dan menurutnya paling murah, karena yang gratisan pun sudah cukup 40 menit itu sudah cukup untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi kalau tidak berlangganan webinarnya hanya $15 saja, $15 kan 100, ya tidak terlalu mahal lah bagi yang punya penghasilan. Nah, saya alhamdulillah juga bukan karena punya penghasilan, tapi karena saya belanjakan hasil AdSense saya dari YouTube. Jadi buat kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, sehingga bisa menambah amunisi kita untuk bisa terus berbagi di kajian-kajian berikutnya. Saya juga kepikiran nanti di kajian berikutnya, nanti kalau kajian ini sudah selesai, saya ingin selanjutnya kita akan kajian sekaligus praktikal, membantu saya untuk menyusun dokumen pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi. Nanti kita lihat ya kajian. Mudah-mudahan kawan-kawan masih bisa bergabung. Kalau misalkan atensinya bagus, saya akan lanjutkan dengan pembahasan atau kajian bersama untuk menyusun standar dokumen pemilihan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Sambil menunggu terbit ya kita belajar dulu, kemudian kita coba susun-susun. Mudah-mudahan nanti ada narasumber lain yang mau
bergabung. Saya coba lihat di sini ada narasumbernya ini enggak ya? Sementara belum ada nih. Sementara belum ada. Nah, jadi kalau misalnya Anda nanti bergabung narasumber-narasumber lain, saya akan jadikan panelis untuk kita saling berdiskusi bersama. Ya, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, penjamin SPP, surat perintah pengiriman. Nah, sekarang tidak dikenal lagi surat pesanan untuk tender pengadaan barang, yang dikenal adalah surat perintah pengiriman. Tapi bentuk akadnya sama ya. Jadi saya sering menyebutkan akad itu ada akad pesan, akad kontrak, akad janji, gitu, kemudian akad pesan, kemudian akad serah terima, kemudian akad bayar. Ini di wilayah kontrak. Jadi akad janji, akad pesan, akad serah terima, akad bayar dalam kondisi normal. Nah, jadi sekarang namanya SPP, surat perintah pengiriman. Kalau DSE saya mungkin karena pengadaan kemudian disebut surat pesanan, padahal ini untuk pengadaan barang. Tapi nggak masalah, yang namanya keadaan darurat memang keadaan. Jadi karena tidak wajar ya wajar saja kita tidak melaksanakan hal yang tidak wajar. Gitu ya. Kemudian SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang jasa. Oke. Surat penunjukan penyedia barang jasa. Baik. Ada TKDN, ada LPSE. LPSE ini apa ya, sudah layanan. Kemudian juga dimasukkan klausul SKN, sisa kemampuan nyata. Kemampuan nyata, dulu kita kenal dengan SKP, sekarang hanya ada sisa kemampuan nyata. Untuk barang, aplikasi SPSE itu apa? Ini definisinya, form isian elektronik. Nah, ini secara khusus form isian elektronik dan form isian elektronik kualifikasi ini dimuat dalam glosary definisi ya di bab umum ini. Ini tentu ada message-nya, ada pesan yang mau disampaikan oleh penyusun standar dokumen pemilihan ini, bahwa ini hal yang penting sekali. Jadi apa yang disebut dengan form isian elektronik ini? Yaitu tampilan antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput, diunggah, upload oleh pengguna aplikasi. Jadi form isian ini berbeda dengan uploadan gitu ya. Kemudian form isian elektronik ini digunakan untuk apa saja. Form isian elektronik digunakan oleh Pokja oleh PPK untuk menyusun paket. Untuk Pokja dalam rangka menginput syarat-syarat pemilihan. Nah, ini form isian elektronik, termasuk juga ada form isian elektronik untuk penyedia memasukkan menginput kualifikasinya. Ini yang disebut dengan form isian elektronik kualifikasi. Jadi baik yang berupa input maupun yang mengirimkan data kualifikasi berupa upload atau diunggah, gitu ya. Jadi di dalam isian kualifikasi itu ada dua bagian, ada yang berbentuk input, ada yang berbentuk upload. Jadi kalau kita menyebut upload jangan langsung ke Appendo. Appendo itu memang upload juga, tapi berbeda. Kalau Appendo itu penawaran, nah kalau ini upload terkait dengan kualifikasi. Jadi bedakan antara upload pada isian kualifikasi dengan upload pada Appendo. Dokumennya pun berbeda. Dokumen yang diupload di isian kualifikasi dengan dokumen yang diupload di Appendo itu beda. Oke ya. Selanjutnya C, tender pengadaan terbuka dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan serta orang perorangan. Jadi tender ini terbuka untuk badan usaha, kemitraan atau perseorangan. Maka tentu mengikat kepada masing-masing persyaratan. Kalau perorangan tentu tidak ada yang namanya SIUP, surat izin usaha perdagangan untuk pengadaan barang, atau surat izin usaha industri untuk industri perorangan. Yang ada adalah paling minimal TDP, tanda daftar perusahaan perorangan, atau TDI, tanda daftar industri. Ini cukup seperti itu saja. Tapi kalau sudah badan usaha, maka yang diminta adalah surat izin usaha perdagangan. Ini juga yang bagian-bagian yang harus kita perhatikan. Kemudian poin B, sebelum kita membuka diskusi, kita di poin B ini bagian umum kita sudah selesai ya. Oke ya, bagian bab 1 sudah selesai.
Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan tender pasca Komal ke aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan di website Kementerian Lembaga Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan media lainnya. Ini yang berbeda dengan Perpres 54 dulu ada kewajiban yang paling wajib adalah menempelkan di papan pengumuman resmi. Tapi sekarang kalau kita lihat dari definisi, Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan tender melalui aplikasi SPSE paling utama. Kemudian dan dapat ditambahkan pada website kementerian lembaga. Jadi ada portal SPSE-nya ini yang wajibnya karena sudah input di SPSE. Kemudian diumumkan ulang di website lembaga, misalnya di kementerian.go.id gitu ya, bisa. Atau juga dapat ditambahkan di papan pengumuman resmi, surat kabar atau media lainnya. Kita lihat skopnya, punya cakupannya yang ingin dicapai. Oke, baik kawan-kawan semua, sudah 45 menit lebih paparannya. Ini sekarang kita buka buat kawan-kawan yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand untuk untuk bertanya langsung. Ini saya buka dulu untuk Q&A-nya, di chat-nya ada dulu. Chat-nya. Oke, dicek. Chat, ada yang salam, waalaikumsalam, selamat pagi. Mohon dikirim ulang link download materinya. Ini ada di, mungkin nggak kelihatan ya di arsip chat ya. Ini saya ulang lagi. Ini, oke, paparannya sudah di-share itu ya di Bitly kajian SR SDP. Bisa silakan nanti di ini saja. Oke, kita masuk Q&A-nya. Ini ada Q&A dari bawah dulu deh. Ini yang dari atas ya, 11, 15 yang lebih dulu. Oke, saya jawab secara live saja ya. Untuk persyaratan tenaga manajerial, ketentuan SKT dan pengalaman koordinator mengacu ke aturan apa ya Pak? Untuk syarat yang ditetapkan PPK sudah sesuai. Oh ya, maksudnya mungkin yang ini bisa dipahami untuk personil manajerial yang ini untuk konstruksi ya, untuk konstruksi ya, nggak masalah juga. Ketentuan SKT-nya adalah mengacu kepada SBU yang dipersyaratkan. Jadi kalau misalkan ini paket kecil, maka SBU-nya sampai pada klasifikasi saja. Misalkan bangunan gedung cukup BG saja. Berarti pengalaman di BG 001 boleh nggak Pak? Boleh. Pengalaman di BG 002 boleh nggak? Boleh harusnya. Karena memang pengalaman sesuai dengan paket yang ditenderkan. Nah, paket yang ditenderkan itu mengacu kepada SBU-nya. SBU-nya klasifikasi, berarti cukup pengalaman klasifikasi saja. Jadi seperti itu. Nanti itu dibicarakan dan dipahami kesepahamannya bersama PPK. Nah, misalkan Pak PPK pengennya sampai subklasifikasi gimana? Yang PPK Pokja juga jangan berkeras juga. Jadi karena Pokja kan cuma petugas tadi, jadi kewajibannya paling jauh adalah menyampaikan pertimbangan. Nah, pertimbangan itu dituangkan dalam berita acara, kemudian disepakati bersama. Misalkan PPK tetap berkeras ingin mempersyaratkan sampai dengan subklasifikasi, maka PPK menganggap paket pekerjaan ini itu sangat kompleks sehingga memerlukan persyaratan hingga masuk ke dalam subklasifikasi. Maka PPK harus konsisten. Kalau dia minta sampai subklasifikasi, maka paket ini adalah paket menengah. Tentu nanti konsekuensi ikutannya akan ada lagi. Pak, gimana kalau yang kecil mau ikut nawar, gimana ini segala macam. Nah, itu kan adalah bagian dari risiko. Maka dari itu kalau pengen yang kecil ikut, kemudian paket juga tidak perlu sampai kompleksitasnya sederhana atau standar, ya sudah tetapkan saja sampai klasifikasinya. Mungkin itu ya Pak Ketut Dirgahayu yang bisa saya jawab. Kemudian dari Pak Imam Munandar. Assalamualaikum Pak Samsul, saya mau tanya untuk pengalaman personil manajerial, saya sosial. Untuk pengalaman personil manajerial yang disampaikan bila kita klarifikasi pada kontrak yang bersangkutan, ternyata nama personil tersebut tidak ada dalam kontrak, apakah bisa kita gugurkan? Jadi gini, kalau kita lihat, kita baca di dalam syarat pemilihan itu ada dua yang bisa kita lakukan untuk memverifikasi apakah pengalamannya itu betul atau tidak. Yaitu
Kalau saya baca itu tingkat kedalamannya sampai referensi saja. Ya, ini untuk pengalaman personil. Kontrak dan cerita acara serah terima itu untuk pengalaman badan usaha. Ini kalau kita baca persyaratannya, maka pembuktian kualifikasi untuk pengalaman personil itu paling jauh pada keabsahan dari keaslian atau keabsahan dari referensi pemberi kerja. Maka selama penyedia mampu memberikan referensi dari pemberi kerja, dan kalau misalkan masih nggak yakin juga, tingkat keyakinannya sangat rendah sekali, misalkan paling jauh adalah memverifikasi atau mengklarifikasi kepada penerbit surat referensi itu. Nah, pertanyaan juga yang sering muncul adalah, Pak, referensi itu dari pemberi kerja itu maksudnya adalah direktur atau dari yang memiliki pekerjaan. Kalau kita baca di dalam Permen PU adalah pemilik pekerjaan. Pemilik pekerjaan itu siapa? Bukan pemilik badan usaha, tapi pemilik pekerjaannya. Nah, pemilik pekerjaan ini bisa saja PPK karena pekerjaannya pemerintah. Bisa saja individu atau pribadi karena pekerjaan yang dia laksanakan, misalkan bangunan rumah dilaksanakan berkontrak dengan pribadi-pribadi, ya berarti kan pemberi referensinya adalah pribadi-pribadi. Nah, tentu kalau soal pribadi-pribadi ini ada maintenance lain untuk meningkatkan keyakinan. Tapi selama bisa diklarifikasi, maka setelah diklarifikasi dan yang bersangkutan diklarifikasi itu dinyatakan iya, maka sampai sejauh itu Pokja sudah menjalankan tugas pokok fungsinya terkait dengan apakah benar atau tidak, palsu atau tidak, itu adalah tanggung jawab dari pemilik dokumen dan yang dimintai klarifikasi. Ini supaya kita tahu batas ruang lingkupnya. Apalagi kalau Pokja tidak diberikan dana atau anggaran untuk melakukan klarifikasi lapangan dan seterusnya, ya Pokja tidak mempunyai kemampuan sumber daya untuk melakukan. Makanya itu di rapat persiapan tender ini harus dibicarakan betul-betul. Pak PPK, kami harus survei lapangan nggak? Survei. Oke, kalau survei lapangan ada nggak dananya? Nggak ada, ya sudah. Berarti kan harus disepakati dulu. Berarti kami nggak sampai survei lapangan ya. Jadi untuk memastikan nanti, tolong Pak PPK dan tim dipastikan lagi betul-betul pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia ini juga harus disepakati sama-sama supaya bisa clear gitu ya. Nah ini jadi menurut saya, kalau saya membaca dari Permen PU, sejauh pembacaan saya, Pokja hanya meminta surat referensi dari pemilik pekerjaan, tidak sampai meminta pada dokumen kontraknya. Kalau menguji pengalaman badan usahanya, maka meminta kontrak dan serah terimanya. Mungkin demikian ya. Nah, kemudian, masih Pak Imam Nanda. Ya, suara. Pokja bahwa pengalaman non teknis tidak dapat dihitung sebagai pengalaman personil yang diusulkan jabatan teknis. Bagaimana menurut Bapak? Serta ada beberapa pendapat juga untuk pengalaman tugas ahli K3 harus pengalaman terkait dengan K3 juga. Ya, jadi kan gini, untuk yang personel manajerial tadi lingkupnya sudah jelas. Personil manajerial apa? Personil manajerial yang terkait dengan pekerjaan yang ditenderkan. Nah, sekarang yang kerja di tenaga sesuai apa? Sesuai klasifikasi dan subklasifikasi untuk personil manajerial teknisnya. Jadi untuk pekerjaan. Nah, untuk petugas K3-nya gimana? Ya jelas, maka yang dinilai adalah pengalaman sebagai petugas dan ahli K3-nya. Tidak bisa hanya pengalaman dalam pelaksanaan gedung saja, tapi pengalaman sebagai petugas atau ahli K3 yang harus dilihat. Nah, ini kalau ya apa, misalkan dia bilang baru ikut BIMTEK gitu, kemudian dia adalah petugas K3, pengalaman enggak? Pengalaman sebagai petugas K3 enggak, pengalaman sebagai tukang batu. Nah, ini kan berbeda. Jadi menurut saya dari apa yang saya baca dan saya pahami, kemudian dari berbagai diskusi juga dengan tim, saya menyepakati bahwa yang dimaksud dengan pengalaman ini sesuai dengan pekerjaan yang ditenderkan dan juga sesuai dengan keahlian yang dimintakan. Jadi kalau misalkan dia personil manajerial teknis pelaksanaan pekerjaan, misalkan seperti general superintendent atau
site manager, maka berkaitan dengan klasifikasi subklasifikasinya. Tapi ketika berkaitan dengan K3 atau ahli K3, maka berkaitan dengan petugas K3 atau ahli K3-nya pada pekerjaan konstruksi tersebut. Kemudian untuk yang keuangan juga begitu. Yang keuangan juga pengalamannya adalah berkaitan dengan keuangan terkait manajemen keuangan, khususnya yang berpengalaman di pekerjaan-pekerjaan pemerintahan. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Selanjutnya dari Pak Matius Narang. Siang Pak Samsul, salam dari Bukit Rindu Alam, Kota Seribu Klenteng. Oke, terima kasih sama-sama. Izin bertanya, siapa tahu ini curhatan bersama. Kemarin sempat disinggung bahwa dokumen adalah panduan untuk setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, di dalam dokumen sempat dibahas mengenai pengaduan ditujukan ke APIP. Bagaimana untuk kondisi peserta yang melaporkan masalah tersebut ke APH dan APH tindak lanjut dengan memanggil Pokja yang nama langsung atas dasar undang-undang APH tersebut. Oh ya, minta aturan apakah boleh Pokja menghadiri panggilan tersebut mengingat APH tidak disebutkan dalam dokumen pemilihan yang kita buat mengenai pengaduan tersebut. Jika boleh, bagaimana mekanisme yang benar untuk pemanggilan tersebut mengingat Pokja diangkat menggunakan SK Kepala Daerah. Ya, jadi ini juga memang banyak sekali yang disampaikan. Jadi menurut pendapat saya seperti ini. Saya juga sudah sampaikan kepada kawan-kawan saya di APH, alhamdulillah ada beberapa kawan dan mulai banyak juga kawan-kawan di APH yang mulai berdiskusi dan alhamdulillah mereka bisa memahami, mereka bisa menerima penjelasan-penjelasan dari kita. Memang ini yang harus kita sosialisasikan terus-menerus. Dan kadang-kadang saya sering juga menyebutkan bahwa kita tidak bisa menyalahkan orang luar yang tidak sama pemahamannya dengan kita, apalagi ada yang cenderung keliru misalkan. Karena kadang-kadang di kita juga sering menyuarakan hal-hal yang sebenarnya keliru. Jadi, mesti saya contohkan sedikit ini, mumpung agak ini ya, contohkan. Misalkan, kenapa di teman-teman APH itu sangat sensitif dengan keuntungan 15%? Itu juga karena di kita-kita juga yang menyebutkan bahwa keuntungan itu tidak boleh lebih dari 15%. Padahal yang dimaksud dengan keuntungan tidak boleh 15% adalah rangka kita menyusun HPS. Tapi bukan berarti penyedia tidak boleh untung lebih dari 15%. Tapi dalam rangka kita menyusun HPS, ini juga ditegaskan sekarang di Perlem, itu hanya untuk konstruksi saja. Untuk pengadaan barang, tidak punya pembatasan itu. Tapi kalau misalkan PPK mau membatasi, nggak masalah juga dalam menyusun HPS. Paling resikonya kan penyedia tidak ada yang nawar kalau misalkan menurut mereka tidak marketable harganya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, di dalam dokumen dan di dalam Perpres juga sudah jelas, kalau nggak salah di pasal 17 atau 77 ya, saya lupa nih, bahwa jelas apabila ada pengaduan dari masyarakat, itu disampaikan kepada APIP, kemudian diproses oleh APIP sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Undang-Undang 30 menyatakan ada 60 hari waktunya buat APIP untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tersebut, kemudian disimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran atau kerugian negaranya, maka kemudian setelah ada pelanggaran kerugian negaranya diberikan waktu kalau tidak salah itu maksimal 10 hari untuk yang jadi temuan itu untuk menyelesaikan. Nah, ini tata caranya. Nah, kemudian bagaimana kalau masyarakat itu melapor kepada teman-teman di aparat hukum? Ya tentu kalau misalkan Undang-Undang 30 tahun 2014, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, ada kemudian juga ada Perpres yang juga menurunkan, maka mestinya teman-teman di aparat hukum itu melihat pasal-pasal tersebut sebelum melakukan tindakan. Nah, tata caranya bagaimana? Karena masyarakat tidak bisa dilarang, tidak ada kita melarang masyarakat lapor ke APH karena APH juga pelayan publik, maka tidak salah masyarakat melapornya ke APH. Nah, yang harus kita pahami bersama, kita harapkan bersama adalah teman-teman APH
itu sebaiknya ini juga sudah disepakati di dalam kesepakatan bersama antara BPKP kalau tidak salah dengan kepolisian, Kapolri, dan kemudian dengan Kejagung. Saya ada pernah membaca itu bahwa dalam tata caranya menerima pengaduan terkait pengadaan barang jasa itu APH mengutamakan pelaporan kepada APIP, sehingga APIP kemudian menindaklanjutinya, kemudian kalau ada hal-hal ini kemudian APIP kemudian melaporkan kepada kepala daerah termasuk tembusannya kepada teman-teman APH apakah memang ada potensi pelanggaran atau tidak ada potensi. Kalau ada potensi maka APH dapat bertindak. Kemudian kalau tidak ada maka diselesaikan secara administratif gitu ya. Nah, ini bagian dari tata cara yang diatur oleh undang-undang. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak terjadi seperti itu? Ini perlu kita lembagakan dalam bentuk diskusi-diskusi yang intens, sosialisasi-sosialisasi yang intens kepada kawan-kawan, karena bagaimanapun juga PH kan kalau di dalam proses pengadaan sifatnya penonton saja kan, maka kalau penonton ya biasanya memang seperti itu. Jadi perlu sosialisasi tata cara dan aturan. Saya kemudian menyarankan lembagakanlah dalam bentuk standar operasional prosedur di masing-masing kabupaten kota atau provinsi atau kementerian lembaga. Kemudian SOP ini diinisiasi oleh UKPPJ dalam unit namanya bagian pembinaan dan advokasi. Disusun metodenya. Bagaimana kalau misalkan ada pengaduan masyarakat, apa yang harus dilakukan, tata caranya SOP. Bagaimana kalau misalkan ada pemanggilan dari APH yang tidak melalui APIP, maka tim advokasi ini nanti yang akan mensosialisasikan bahwa tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagaimana didiskusikan bersama dengan APIP sehingga Pokja itu tidak langsung berhadapan dengan aparat hukum. Jadi kalau misalnya ada pemanggilan seperti itu ada mekanismenya SOP yang ditetapkan oleh kepala daerah kemudian disosialisasikan kepada aparat hukum secara intens setiap saat karena di aparat hukum ini juga kan mereka rolling berganti-berganti. Nah, kita sosialisasikan SOP yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah ini sebagai bagian dari regulasi daerah sehingga kita hormati bersama tata caranya. Sehingga kalau misalkan ada Pokja yang diduga, PPK yang diduga ini kemudian sebelum dipanggil maka pemanggilannya adalah pemanggilan secara kelembagaan dulu. Kemudian diminta penjelasan dulu oleh tim advokasi daerah apa saja sih sebenarnya yang dipermasalahkan bersama dengan APIP, kemudian apakah ini bisa diselesaikan secara administrasi untuk diperiksa dulu. Mari kita acu standar-standar yang sudah dituangkan dalam undang-undang. Kalau kita menghormati undang-undang semuanya, jadi bukan namanya undang-undang tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, karena undang-undang itu setara semua, kecuali misalkan undang-undang dasar itu jauh lebih tinggi dari undang-undang. Nah, jadi kita setarakanlah sama-sama semua, mudah-mudahan dalam kesetaraan yang baik, sehingga kita bisa melindungi diri kita masing-masing, dan yang paling penting adalah tentang integritas pelaksana pengadaannya, integritas aparat hukumnya, integritas pemeriksanya, integritas semuanya. Mungkin itu yang bisa saya saya jawab ya Pak ini ya, Pak Matius Nerang. Jadi saran saya kita tidak bisa melarang masyarakat lapor kepada APH. Harapan kita APH ketika menerima pengaduan itu ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan, yaitu tadi diserahkan kepada APIP untuk menyelesaikan selama 60 hari, kemudian APIP juga wajib menembuskan laporan kepada APH bersangkutan, kemudian juga kepada kepala daerah, kemudian untuk ditindaklanjuti. Dilembagakan dalam bentuk standar operasional prosedur yang ditetapkan merupakan bagian dari peraturan bupati atau peraturan kepala daerah di daerah. Ini jauh lebih bagus sehingga Pokja, PPK dan pelaku pengadaan itu menjadi lebih secure atau dari sisi melaksanakan tugas lebih nyaman gitu ya. Itu Pak Eka Iswanto. Tenaga ahli konsultan yang tidak mempersyaratkan SKK otomatis mensyaratkan ijazah. Problemnya PPK dan dokumen seksi diperoleh S1 lingkungan hidup penawar, nawarin S2 pengelolaan lingkungan, namun S1-nya ekonomi. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Kami fokus ke S1-nya. Nah, ini juga bagian yang harus dimitigasi risikonya pada saat rapat persiapannya Pak Eka ya.
Makanya saya kalau yang non konsultansi ini karena tidak ada regulasi dasar yang kuat seperti hanya konstruksi. Kalau konstruksi jelas, kalau konstruksi SBU-nya ada, SUJK-nya ada, remunerasinya ada. Nah, namun begitu terkait dengan tenaga ahli konsultan yang non konstruksi, ini sudah kita masuk di rimba raya yang agak gelap gitu. Maka dari itu pada saat menyusun dokumen pemilihan harus tegas betul tata caranya. Kemarin kita jawab, ini juga bagian dari kajian kita. Menyusun syarat itu harus mencakup 3 hal. Syarat unsur, kriteria, tata cara. Maka dari itu, mestinya begitu mempersyaratkan S1 Teknik Lingkungan, apa yang akan kita lakukan disepakati oleh PPK dan Pokja ketika penyedia menawar S2 pengelola lingkungan namun S1-nya ekonomi. Apakah kita mengikat ke S1-nya atau mengikat kepada S2-nya? Ini harus ditegaskan dan kemudian dijelaskan dalam rapat penjelasan bahwa bagi penyedia yang menawarkan misalkan jenjang pendidikan lebih tinggi tetapi S1-nya tidak inline dengan teknik lingkungan, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini kalau ini sudah dituangkan di dalam dokumen pemilihan, di dalam LDP, lembar data pemilihan, maka mestinya perbedaan penafsiran pun tidak terjadi. Nih begitu ya Pak Eka Riswanto. Jadi yang seperti ini, karena ini sudah berjalan, tentu saya tidak bisa mengambil keputusan apakah tetap mengikat kepada S1 Teknik Lingkungan atau mengikat Bapak mengambil S1-nya yang jadi fokus, bisa saja penyedia keberatan karena kata penyedia S2 Pengelola Lingkungan itu juga mencakup bidang bidang studi yang diajarkan di S1 Teknik Lingkungan. Nah, ini nanti kita akan melihat lagi nih irisan dari kurikulum di S2 Pengelola Lingkungan dengan kurikulum di S Teknik Lingkungan. Mana yang bidangnya bersisian, mana yang bidangnya tidak bersisian. Nah, kalau misalkan ternyata teknik lingkungan itu tidak bersisian dengan S2-nya karena S2 itu cenderung keahlian, maka bisa saja ini gugur karena apa? Di S2 pengelolaan lingkungan itu tidak ada bidang itu. Tapi kembali sekali lagi, hal seperti ini jauh lebih clear kalau sudah dituangkan dalam tata cara pada saat persiapan tender dilakukan dan dituangkan dalam dokumen pemilihan. Tapi karena belakangan ini bisa terjadi hal seperti itu. Jadi silakan Bapak kalau misalkan mau fokus ke S1-nya saja berarti yang S2 pengelolaan lingkungan ini digugurkan karena S1-nya ekonomi silakan. Tapi jangan salahkan penyedia kalau penyedia keberatan kemudian melakukan sanggahan. Karena apa? Terjadi hal yang bias di dalam dokumen pemilihan, tata caranya tidak dijelaskan secara lengkap. Nah, ini terus terang juga banyak sekali. Saya juga pernah mengalami dan beberapa kali sering mengalami. Makanya pengalaman-pengalaman ini kita tuangkan dalam berita acara untuk menjadi perbaikan dalam dokumen pemilihan yang selanjutnya. Mungkin demikian ya Pak Eka Rismanto. Ini Pak Rija Fahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab, Waalaikumsalam. Kemudian baik, selanjutnya saya lihat di oh iya, waktunya sudah 12 ya. Oke, di chat juga ada yang raise hand Pak Rija Fahmi. Oke. Silakan Pak Rija Fahmi di unmute saja ininya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fotonya ini langsungnya siapa tuh? Anak tuh anak. Ya, silakan Pak Rija. Nah, tadi kan kita berbicara masalah dokumen pengadaan itu di bab umum, Pak ya. Iya, siap. Nah, itu kan ada dokumen pemilihan itu disusun berdasarkan Perpres 16 dan aturan turunan. Nah, kemudian kemarin ada teman-teman kita yang bertanya masalah sanggah. Sanggah yang penawarannya yang masuk kurang dari 3 ya, 1 kemarin. Nah, kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Nah, itu kan kemarin bisa saja di dokumen itu dimasukkan pasal atau poin-poin yang mungkin Pokja itu bisa mengubah jadwal ya.
ketika penawarannya yang masukkan penawaran kurang dari 3. Oh iya. Nah, Ya ya. itu kalau kita lihat boleh nggak Pak seperti itu? Kita Oh, masukkan oke oke. misalnya di klausul sanggah atau yang lain, apakah boleh gitu kan? Jika Oh, penawarnya ya. satu, kemudian masa Hmm. sanggahnya itu Pokja bisa mengurangi jadwalnya. Kan kalau kita lihat di Perlem 9, Oh. jadwal sanggah itu kan 5 hari ya, tanpa ada maksimal minimal Iya, gitu. lumayan lama. Nah, itu apakah nanti kalau misalnya kita masukkan di sana itu bisa bertentangan apa tidak dengan Perlem maupun Perpres 16? Iya. Oke, makasih Oke, Pak. baik. Siap, siap. Iya, terima kasih Pak. Ini apa pertanyaannya bagus sekali untuk solusi kita ke depan. Jadi kalau saya juga sudah beberapa kali melakukan searching, kira-kira ada hal-hal nggak, ada sisi-sisi nggak yang dilanggar dari sisi hak-hak penyedia, hak-hak PPK, dan ini terkait kalau kita masukkan klausula tersebut. Jadi sampai sejauh ini saya tidak menemukan adanya pelanggaran hak-hak para pihak terkait dengan apabila kita menambahkan satu klausula di di wilayah sanggah tersebut, bahwa apabila yang menawar hanya ada satu, ini bukan yang lulus cuma ada satu ya, yang menawar hanya ada satu, kemudian dievaluasi administrasi teknis harga, kemudian ditetapkan pemenang, sudah melewati negosiasi dan seterusnya, tetapkan menang, diumumkan. Nah, masa sanggahnya diubah jadwal untuk masa sanggah diubah menjadi waktu yang minimal, misalkan apa boleh dilakukan seperti itu. Sampai sejauh ini saya tidak menemukan ada pelanggaran hak-hak para pihaknya. Karena apa? Yang pertama adalah eh, eh, yang dari sisi penyedia, karena dia ditetapkan pemenang, maka tidak ada potensi menyanggah. Kemudian dari sisi PPK juga, kita juga harus lihat dari sisi PPK, saya juga melihat dari sisi PPK, apakah ada kemungkinan PPK keberatan. Nah, ini kalau karena sekarang mekanismenya pada saat PPK dapat menolak penetapan pemenang, berarti kan masa sanggah ini tidak harus ada masa sanggah, yang bisa dijadikan PPK untuk menolak bisa pada saat rapat persiapan SPPDJ. Nah, jadi kalau dilakukan penambahan, menurut saya dilakukan penambahan seperti yang disebutkan oleh Pak Reja tadi, di dalam dokumen pemilihan ditambahkan salah satu klausula, tapi juga harus diingat ya konsistensi dengan penomoran-penomorannya, karena begitu kita menambah kadang-kadang penomorannya bertambah dan seterusnya, itu berkaitan dengan LDP dan seterusnya. Nah, selama itu disiplin menurut saya tidak masalah. Jadi misalkan dituangkan di dalam tambahan itu bahwa apabila yang menawar hanya ada satu, maka Pokja dapat melakukan perubahan jadwal terkait dengan jadwal masa sanggah menjadi jadwal yang minimal gitu ya. Nah, karena itu kan tidak jadinya nanti diubah ranknya menjadi, kalau nggak salah jadi 1 hari atau 0 ya. Bisa nggak 0? Saya nggak tahu juga di aplikasinya. Tapi yang jelas bisa dibuat seperti itu kalimat narasinya dan ditambahkan kepada dokumen pemilihan kita. Nah, ini tolong penambahan yang seperti ini karena berbeda dengan standar, ini harus terus disampaikan di rapat persiapan, bukan di acara penjelasan pekerjaan. Jadi tolong disampaikan kepada peserta secara luas bahwa ada ketentuan tambahan pada pasal terkait masa sanggah, bahwa apabila penawaran hanya ada satu, kemudian lulus dan ditetapkan penang, diumumkan, masa sanggah dapat ditiadakan atau disetting, Bapokja dapat merubah jadwal untuk melakukan setting jadwal minimal untuk masa sanggah. Misalnya dituliskan 1 hari atau apa. Gitu ya. Demikian Pak Reja ya yang bisa saya jelaskan. Oke, silakan kalau ada yang lain lagi. Oh ya, sudah tadi punya udah ini ya. Sudah 12.15. Tapi karena waktu sesuai dengan yang kita sepakati sudah sudah cukup.
Kemudian terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Kajian kita baru sampai bab 1. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah minggu depan. Insya Allah minggu depan saya akan setting hari Senin. Senin, mungkin Senin, Selasa, Rabu, atau Selasa, Rabu, Kamis deh, lebih lega. Karena Senin itu biasanya ada tugas-tugas lain dalam rangka pendampingan pengadaan darurat buat kawan-kawan yang lain. Tapi untuk yang Selasa, Rabu, Kamis biasanya jam 10 itu sudah pertanyaan-pertanyaan sudah bisa saya handle di pagi hari untuk mendampingi kawan-kawan yang melaksanakan pengadaan darurat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan semua. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat dan selamat sampai. Ini ada pertanyaan awal. Ada pertanyaan lagi ya? Oh, ada pertanyaan lagi. Selamat materinya Pak Haji. Oke, materi sudah di-share itu di Bitly kajian SR SDP ya, Pak Haji ya, Pak Haji Aris Daud. Ada Pak Adnaini Abdullah berkaitan dengan masa sanggah tadi, apakah penambahan syarat untuk mempersingkat masa sanggah diperlukan persetujuan? Ya, berbeda ya Pak. Ini bukan menambah syarat sebenarnya, ini menambah tata cara saja. Tidak masalah, menurut saya tidak perlu ada izin dari pejabat tinggi media. Kalau dari yang di Permen PU itu adalah penambahan syarat yang menyebabkan persaingan tidak sehat bisa terjadi karena penambahan syarat, maka perlu izin dari pejabat tinggi media. Ini penambahan tata cara saja. Ya. Jadi bukan penambahan syarat itu ya Pak, ini ya penambahan tata cara di dalam proses proses tata cara kita membuat masa sanggah. Oke, baik. Alhamdulillah semua sudah terjawab semua. Terima kasih atas segala perhatian dan jangan lupa bagi yang belum subscribe di YouTube saya, channel YouTube saya youtube.samsulramli.net. Silahkan subscribe dulu supaya kita bisa terus bisa melaksanakan pengadaan ini dan bisa kita lanjut untuk melakukan kajian-kajian. Oh ya, sekalian juga saya sampaikan, mohon maaf bagi seluruh peserta, ini bukan diklat resmi yang akan keluar sertifikat. Saya masih tidak terlalu percaya diri untuk menerbitkan sertifikat karena apalah saya ya, tanda tangan saya juga tidak terlalu penting juga untuk sertifikat seperti itu. Jangan-jangan nanti sertifikatnya malah tidak diakui, nanti bikin malu saja. Jadi kajian ini tidak bersifat sertifikat yang menerbitkan sertifikat, hanya kesediaan kawan-kawan semua untuk bisa bergabung, berdiskusi bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya di masa waktu ini, nah, di masa-masa lockdown ini, mudah-mudahan bisa kita lewati bersama. Saya Samsul Ramli, terima kasih atas segala perhatian sekali lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahi kesehatan dan keberkahan buat kita semua.